dan menerima pembelajaran di masyarakat mungkin ya seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya silakan ketua kelas dan tidak. Sebelum pembelajaran kita mulai dengan doa. Allah tidak kelas. Ya silakan. Enggak ya. Sebelum alhamdulillah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa amin. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita absen dulu ya. Aisyah, ya. Aisyah, Alvino, Aditya. Hadir. Provisi Yusuf. Hadir. Febrian. Ferry. Hadir. Roman. Kafifa. Polikiana. Nabiulaka Amin. Nadila. Sulaik. Zero dan Kamila. Alhamdulillah ya. Bisa ada semua dulu ya. Oke. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulaikan lagu bacaan dulu. Silakan Mbak Aisyah untuk maju ke depan. Berdiri semuanya berdiri. Ayo Mbak berdiri. Sampai Merauke bergetar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke bergetar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Halo, bagaimana kabar kalian ini? Alhamdulillah. Siap-siap, sekarang kamu ini ya untuk menerima pembelajaran dari kita. Oke, tadi malam kalian belajar ya? Apa yang kalian pelajari dari malam sore? Kemarin kita belajar tentang apa? Ya. Apa? Akulturasi, perbedaan akulturasi dan perbedaan juga. Oke. Yang belajar tidak jadi ayat tunjukkan apa namanya yang belajar? Belajar Bu. Ya belajar. Alhamdulillah. Ya. Oke, Bu kita ingatkan kembali pembelajaran saya. Saya mau bertanya nih sebelum menuju ke peninggalan akulturasi budaya seni Buddha, ya. Saya mau bertanya dulu ya sebelum pembelajaran ini yang hari ini kita akan tutorial ya tentang bagaimana tata cara pembuatan infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Nanti kita menanyakan dulu. Tapi sebelum itu kita ingatkan kembali materinya. Yaitu peninggalan sejarah ya di Indonesia itu apa aja namanya peninggalan ya? Apa? Kaca, benteng, candi, prasasti, monumen, museum, gedung, ya, patung,
kerajaan Hindu dan Buddha ya. Seperti kemarin Praaksara juga ada peninggalan-peninggalan ya, kapak lonjong, kapak peneta, kapak perindas, kemudian peninggalan megalitikum ada apa itu dolmen, sarkofagus ya, menhir, kemudian berundak dan sebagainya. Itu salah satu dari semuanya itu adalah salah satu dari peninggalan sejarah ya, seperti itu anak-anak ya. Baik, kita kerucutkan ya, untuk kita kerucutkan materinya yaitu peninggalan akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha ya. Yang pertama adalah berupa apa kemarin? Bangunan. Yang kedua itu apa anak? Seni ukir dan seni rupa. Yang ketiga apa kemarin? Seni pertunjukan. Terus kemudian seni sastra dan aksara. Baik ya. Kalau kita berbicara bangunan ya, itu peninggalan Hindu Buddha itu ada berupa kerajaan. Saya mau bertanya teman-teman ya di sini ya, kerajaan tertua di Indonesia itu kerajaan mana aja ya? Loh, Kutai ya, Tarumanegara dan Sriwijaya. Bu Vita mau bertanya nih, kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu apa aja? Kerajaannya mana aja? Tadi kan yang tertua tuh ya, yang tertua kan Kutai, Tarumanegara dan Sriwijaya. Yang lainnya apa? Kutai, Kalingga, Tarumanegara, terus Melayu, Sriwijaya, Sunda, Mataram Kuno, Kahuripan, Pajajaran, Kediri, dan Majapahit. Ya, kerajaan itu peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian peninggalan akulturasi Hindu Buddha di Indonesia itu juga selain kerajaan juga ada candi ya teman-teman ya. Siapa yang kemarin liburan berwisata ke candi? Angkat tangan. Ya, Candi Borobudur, Prambanan. Enggak, ada yang ke sana kemarin liburan ada. Oh, Aisyah ya. Ya, di sana ada pertunjukan Senggatari Ramayana ya di Prambanan ya itu ya. Itu. Kemudian ini ya, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama kerajaan, nama-nama candi, maaf ini berarti candi, nama-nama candi Hindu Buddha yang bercorak Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Nindi, apa aja? Candi yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia adalah Candi Borobudur, Prambanan, Candi Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Penangkaran, Candi Pelawasan, Candi Sewu, dan Candi Kawasan. Kemudian di peninggalan akulturasi Hindu Buddha pada sastra dan seni aksara, ya ini kita mengenal adanya tembang ya, macam-macam tembang. Ya, tembang macam itu apa kemarin? Ijin, Sinom, Dandang Gula, Kinanti, Asmara Dono, Durma, Mas Kumambang, Pucung, Gambuh, Dharma, Magatro. Ya, bisa nggak nyanyi lagu itu teman-teman? Itu salah satu bentuk akulturasi budaya Indonesia dengan Buddha. Bisa? Menyanyikan lagu Pucung, Sinom, Kinanti, bisa? Bisa. Dengan guru bahasa Jawa ya. Bahwa Mocopat adalah salah satu jenis tembang atau puisi dalam bahasa Jawa. Tepuk tangan untuk ini. Dan yang berikutnya disimak di sini Bu Vita. Apa yang disebut dengan akulturasi budaya dan berikan contoh akulturasi budaya dan berikan contoh akulturasi budaya Buddha di Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Aisyah. Beberapa contoh akulturasi budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Menara Kudus, merupakan hasil akulturasi antara Islam dan Hindu. Kaligrafi, hasil akulturasi budaya ini merupakan perpaduan antara tulisan Arab dengan kebudayaan Indonesia. Ketiga, Candi Borobudur merupakan hasil akulturasi budaya antara Hindu dan Buddha dengan kebudayaan Indonesia.
Yang keempat, ada Jamban Kromong. Kesenian ini merupakan salah satu contoh akulturasi budaya Indonesia dengan Tiongkok yang disuguhkan lewat kesenian musik. Ya, tepuk tangan buat Aisyah. Ya, bahwa akulturasi adalah perpaduan antara dua budaya berbeda tanpa meninggalkan budaya asli. Kalau asimilasi berarti mengganti total ya budaya lama dengan budaya baru, seperti itu. Contoh bentuk akulturasi budaya berbeda di Indonesia, tadi Mbak Aisyah menyebutkan ada menara. Ya, menara itu hasil akulturasi kebudayaan apa tadi? Islam dengan Hindu-Buddha. Kita di Kudus ada Menara Kudus ya. Saya kalian ke sana ya, berziarah ke makam Sunan Kudus, Jawa Sojeng Asmanshan, seperti itu. Beliau adalah salah satu tokoh dari Wali-Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa, di Kudus khususnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada bentuk kaligrafi ya. Ini akulturasi dari Arab dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian ada lagi apa tadi? Candi Borobudur. Benar, ini peninggalan bentuk akulturasi dari Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia. Yang terakhir Gambang Kromong ya, peninggalan bentuk akulturasi dari Tionghoa dengan Indonesia. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya, pada bidang arsitektur dalam pembangunan candi hanya ada batu yang disusun tanpa perekat. Kenapa pada candi di Jawa Tengah bisa berdiri menjulang tinggi dan bisa bertahan sampai sekarang? Ada yang bisa menjawab? Ya silakan, Mas Iqbal. Yang pertama, sistem kaitan batu untuk gaya vertikal horizontal. Batu-batu disusun dari horizontal maupun vertikal dengan berbagai sistem terkait pada titik tertentu. Dipasang batu pengunci agar kaitan tidak tergoyang. Yang kedua, bentuk bangunan yang atap candi batu disusun dengan teknik lengkung yang semakin ke atas semakin meruncing pada bagian puncak, kemudian diikuti dengan batu penutup cukup supaya ikatan batu menjadi kokoh. Batu penutup sungkung inilah yang menjadi kekuatan atap candi. Yang ketiga adalah pemakaian bahan batu betung yang berat untuk turut mendukung stabilitas bangunan candi di Jawa Tengah dibangun menggunakan batu adhesif atau batu yang berasal dari gunung api. Yang keempat, catatan sejarah mengatakan bahwa di Indonesia ada banyak kerajaan zaman dulu yang berlatar belakang Hindu dan Buddha. Yang kelima, candi yang berfungsi sebagai makam merupakan candi dengan telah Hindu, sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah merupakan candi cara Buddha. Ya, benar ya. Atau ada yang mau nambahin? Udah ya? Nah ini betul sekali ya, sistem kaitan batu untuk gaya vertikal dan horizontal, bentuk bangunan semakin meruncing ke atas tadi sudah disebutkan. Kemudian pemakaian bahan batu bertumpuk yang berat yang mendukung kestabilan bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah dibangun menggunakan batu andesit atau batu yang berasal dari gunung api, seperti itu jawabannya. Kemudian arsitektur candi, siapa bisa menyebutkan arsitektur candi? Bagaimana itu? Ada 3 ya kemarin ya. Yang berikutnya silakan teman-teman berdiri semuanya, kita SBK biar semuanya berdiri dulu. Silakan berdiri semuanya, berdiri SBK ayo. Ditirukan semuanya, ayo. Ayo ditirukan semuanya. Ayo. SBK dulu biar tambah semangat. Bari 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 bari
Guys, semangat ya. Oke, tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, dengan melakukan kegiatan diskusi unjuk kerja secara kelompok, peserta didik mampu membuat infografis melalui aplikasi Canva dari hasil akulturasi budaya Indonesia di Indonesia, yaitu berupa bangunan, seni rupa, seni ukir, pertunjukan, seni sastra dan aksara secara cermat dan tepat. Ya, yang kemarin Bu Vita memberikan LKPD dan diselesaikan per kelompok itu nanti dituangkan dalam bentuk dibuat dalam bentuk infografis dengan aplikasi Canva, dituangkan seperti itu kan. Baik, yang berikutnya next ini ya. Pokoknya LKPD yang dua tampil kemarin dituangkan dalam bentuk aplikasi Canva, membuat infografis ya. Ini kita menggunakan model PJBL ya teman-teman ya. Model PJBL kalian membentuk kelompok, kemudian diskusi, menyusun rencana proyek ya seperti itu, menyediakan alat dan bahan. Kemudian ini ya jadwal penyusunan proyek, terus nanti pengumpulan lewat yang kita. Kemudian kalian menggunakan HP atau laptop, membuat infografis dengan aplikasi Canva. Kemudian kalian per kelompok nanti setelah selesai membuat proyek kalian maju ke depan ya untuk presentasi. Tapi sebelum presentasi infografis akulturasi peninggalan hidup Buddha dikumpulkan lewat kita ya. Terus kemudian ini ya nanti di sesi terakhir kita ada asesmen, ada tugas asesmen terakhir ya, seberapa jauh kalian pemahaman materi hari ini. Nanti kita ada Google Form yang saya share di grup WA ya, nanti dikerjakan. Nah kemudian ini ya, Bu Vita akan menayangkan tutorial bagaimana cara pembuatan infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Silahkan diperhatikan video tutorial yang Bu Vita berikan. Silahkan VR-nya dipakai, Mas, VR-nya dipakai, dibuka. Kacamata VR-nya dipakai. Dipakai, dibuka. Kacamata VR-nya dibuka. Dipakai dulu. Ya, video sudah selesai. Silakan ya kacamata VR-nya dirapikan lagi. Kemudian yang berikutnya oke. Yang tadi kalian lihat video tutorial tadi ya, itu adalah bagaimana nanti yang kalian praktekkan membuat infografis dengan aplikasi Canva. Infografis itu apa anak-anak? Informasi yang disajikan dalam bentuk grafik. Informasi tekstual dikombinasikan dengan ilustrasi atau data grafis meliputi gambar, peta, kemudian diagram, icon, simbol untuk memudahkan penyampaian informasi ya. 40% ya orang merespon bahwa informasi visual itu lebih menuju otak daripada informasi tekstual ya. Itu ya teman-teman. Kemudian dalam bidang kesejarahan, objek dalam infografis meliputi peristiwa tokoh peninggalan atau kombinasi di antara ketiganya adalah peristiwa tokoh dan peninggalan.
Jadi nanti dasar pembuatan infografisnya itu nanti dari 3 hal itu ya, peristiwa, tokoh, dan peninggalan. Ayo kelompok masing-masing, yuk gabung kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada bentuk kegiatan bangunan, uraian analisis. Candi-candi di Indonesia mencerminkan perpaduan Hindu-Buddha dan budaya asli. Bangunan megah dan patung dewa Buddha berasal dari India, namun esensinya adalah bundaran berbudak, ciri khas Indonesia. Sejarah mencatat keberagaman fungsi candi dalam kerajaan Hindu-Buddha. Struktur candi terbagi menjadi kaki tubuh dan puncak, mewakili dunia fana, membersihkan jiwa dan jiwa suci. Alkulturasinya, budaya membuat candi sesuai dengan kekhasan Indonesia. Candi-candi ini mencerminkan harmoni warisan budaya serta menciptakan kemegahan yang tetap abadi. Dan binatang dan tumbuhan. Sejarah mencatat masyarakat Indonesia bisa melukis sebelum pengaruh Hindu-Buddha, seperti lukisan gua di Maros yang berusia ribuan tahun. Sebelum Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia melukis dengan pola sederhana. Pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan gambar dengan motif lebih kompleks. Selain seni rupa, Hindu-Buddha juga mengaruhi seni ukir, patung, relief, dan makara. Seni rupa ini terus berkembang dengan banyak motif pada zamannya. Yang nomor 3, seni ukir. Akulturasi antara Nusantara dan Hindu-Buddha dalam seni ukir menciptakan seni Nusantara yang tak terbatas usia, simbolis, dan modifikasi. Seni ukir mencerminkan warisan Hindu-Buddha seperti relief, candi yang menampakkan dewa, lotus, makar, dan garuda. Seni pertunjukan. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tidak hanya terlihat dari bentuk bangunan, tapi juga dari perkembangan seni pertunjukan seperti wayang, tari, dan musik. Dari sini kami dari kelompok 1 membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ya. Silakan Mas. Kamu yang jawab. Aku nggak bawa. Ini kertasnya. Bagaimana jalur masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh pedagang dan pendeta yang berasal dari India dan Tiongkok. Mempunyai 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat, rute jalur Sumatera Utara dimulai dari Tibet, kemudian mengarah ke utara sehingga sampai di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Rute jalur selatan dimulai dari India Utara menuju Bangladesh, kemudian mengarah ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan mengarah ke Indonesia. Jalur laut Pembuatannya dimulai dari pembuatan Ya mungkin
seru soalnya belajar bareng-bareng. Tapi pembuatannya menggunakan Canva, lalu kita mengambil elemen-elemen yang ada di Canva, tapi kita tidak memakai template. Jadinya kita membuat seperti ini. Terus Di situ menyajikan analisis alkulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha berupa bangunan, seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, dan yang terakhir adalah seni sastra dan aksara. Sekian. Terima kasih ya. Tangan bersama. sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya teman-teman ya. Silakan diisi asesmennya. Cara membuat infografis di Canva tadi ada dengan cara cari template sesuai dengan di situs Canva, pilih template infografis yang diinginkan, unduh hasil desain infografisnya ya, dibuat kreatif dan inovatif. Jadi di dalam infografis itu terdapat simbol, teks dan data ya. Jadi tadi sudah ada produknya tadi ya. Kita berupa peninggalan dibuat infografis ya, seperti itu ya. Ya. Yuk dikerjakan. Ada soal yang belum jelas asesmen, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Yuk dikerjakan dulu lewat HP Android-nya, dikerjakan dulu asesmen kita yang terakhir. Oke, kalau sudah di submit ya itu ya. Udah selesai untuk asesmennya. Hanya 20 soal saja kok ya, pilihan ganda mudah ya. Oke. Oke teman-teman, asesmennya sudah selesai. Yang belum siapa? Angkat tangan. Yang belum siapa? Sudah semua ya. Alhamdulillah sudah semuanya. Dikirim, nanti Bu Vita lihat hasilnya. Kemudian yang berikutnya ya, siapa tadi refleksi sudah, kemudian kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya, dari mulai kemarin sampai hari ini bahasanya tentang akulturasi peninggalan hidup Buddha di Indonesia, siapa yang bisa menyimpulkan ya? Mbak Nabila silakan. Kesimpulannya untuk hari ini, masuknya hidup Buddha memberikan pengaruh besar bagi kehidupan di Indonesia. Terus ya, mencampurkan budaya Hindu, Buddha dengan budaya Indonesia. Ya, meskipun terus memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia. Terus adanya alkulturasi budaya ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat terbuka akan budaya baru. Oh gitu ya. Oke, yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Belakang, tengah, depan, samping, kanan, kiri. Siapa yang mau menanyakan untuk pembelajaran hari ini ya? Sudah jelas semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini yang dapat Bu Vita sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini apabila Bu Vita dalam mengajar ada khilafah, mohon dimaafkan ya. Ya, kemudian untuk rencana pembelajaran yang akan datang itu akan mempelajari kerajaan Islam di Indonesia ya. Oke. Demikian pembelajaran dari Bu Vita. Ya, Bu Vita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya.